Pernahkah kamu merasa bahwa hidup ini seperti sebuah ujian di mana kamu diberikan soalnya terlebih dahulu? Tapi materinya baru diajarkan setelah kamu gagal mengerjakannya. Kita menghabiskan belasan tahun di bangku sekolah untuk belajar tentang angka, sejarah, dan rumus dunia luar. Kita diajarkan bagaimana cara menghitung jarak bintang, tapi tidak pernah diajarkan bagaimana cara menghitung sisa kesabaran saat kita dikhianati. Kita diajarkan cara membaca peta dunia, tapi kita sering tersesat di dalam labirin pikiran kita sendiri. Dunia seringkali menjanjikan bahwa jika kita melakukan hal yang benar, maka hal baik akan datang. Namun semakin bertambah usia, kamu mulai menyadari bahwa kenyataan tidak selalu berjalan sejajar dengan harapan. Hari ini, di Bijak Melangkah, kita akan berbicara dari hati ke hati. Kita akan membedah 6 kebenaran pahit, hukum alam yang sering kali kita hindari karena rasanya menyakitkan. Namun sebenarnya, kebenaran inilah yang akan membebaskanmu. Jika kamu mampu bertahan hingga akhir video ini, kamu akan melihat dunia dengan kacamata yang berbeda. Kebenaran pertama yang paling sulit ditelan adalah alam semesta tidak bekerja berdasarkan buku kas yang adil. Kita sering dibesarkan dengan narasi, siapa yang menanam, dia yang menuai. Secara moral, itu benar. Tapi dalam realitas yang mentah, kamu bisa saja memberikan seluruh cintamu pada seseorang. Tapi dia tetap memilih orang lain. Kamu bisa menjadi karyawan paling jujur, tapi yang mendapatkan promosi adalah mereka yang pandai menjilat. Rasa sakit yang kamu rasakan seringkali bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari ekspektasimu terhadap keadilan. Kita merasa dunia berutang pada kita karena kita sudah menjadi orang baik. Kedewasaan dimulai saat kamu berhenti menuntut keadilan dari dunia dan mulai menciptakan kebenaran bagi dirimu sendiri. Kamu berbuat baik bukan sebagai transaksi agar dibalas, tapi karena kebaikan adalah standar moral yang kamu pilih. Saat kamu berhenti berharap dunia membalas budimu, disitulah kamu menjadi manusia yang tidak bisa lagi dikecewakan oleh keadaan. Kita tumbuh besar dengan narasi pahlawan. Kita menunggu seseorang datang untuk memperbaiki hidup kita, menunggu pasangan yang tepat untuk membuat kita bahagia, atau menunggu pemimpin yang hebat untuk mengubah nasib kita. Tapi inilah kebenaran pahitnya. Tidak ada yang benar-benar datang untuk menyelamatkanmu. Orang lain mungkin bisa memegang tanganmu, tapi mereka tidak bisa berjalan untukmu. Orang lain bisa memberikan saran, tapi mereka tidak bisa menanggung konsekuensi dari keputusanmu. Banyak orang terjebak dalam penderitaan selama bertahun-tahun hanya karena mereka berada dalam mode menunggu. Menyadari bahwa kamu sendirian dalam perjuanganmu mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya itu adalah sumber kekuatan terbesar. Mengapa? Karena jika kamu adalah satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas hidupmu, berarti kamu juga satu-satunya orang yang memiliki kuasa untuk mengubahnya. Kamu adalah nahkoda dari kapalmu sendiri, bahkan saat badai sedang mengamuk. Di sekolah kita diajarkan bahwa kesalahan adalah tanda kegagalan. Di dalam hidup, kesalahan adalah kurikulum utama. Kebijaksanaan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Tidak ada orang hebat yang memiliki masa lalu yang mudah. Kebijaksanaan adalah akumulasi dari luka yang telah sembuh. Ia lahir dari malam-malam di mana kamu merasa hancur, dari kegagalan yang membuatmu malu, dan dari kehilangan yang membuatmu hampa. Dalam budaya Jepang, ada seni yang disebut kintsugi, memperbaiki keramik yang pecah dengan emas. Hasilnya, keramik itu menjadi lebih indah dan lebih kuat, justru karena bekas pecahannya. Begitulah seharusnya kamu melihat hidupmu. Jangan kutuk masa sulitmu. Tanpa tekanan yang hebat, karbon tidak akan pernah menjadi berlian. Rasa sakit bukan datang untuk menghancurkanmu. Ia datang untuk membakar semua lapisan palsu dari dirimu, hingga yang tersisa hanyalah inti dirimu yang paling murni dan paling kuat. Salah satu penghalang terbesar menuju kedamaian batin adalah keinginan untuk terlihat benar di mata orang lain. Kita menghabiskan energi yang luar biasa untuk menjelaskan niat kita, membela diri dari fitnah, atau mencoba menyenangkan semua orang agar tidak ada yang membenci kita. Dengarkan ini dengan baik. Apapun yang kamu lakukan, akan selalu ada orang yang salah paham. Kamu bisa menjadi orang paling tulus di dunia, dan tetap saja akan ada orang yang menganggapmu palsu. Kebenarannya adalah
Apa yang orang lain pikirkan tentangmu, itu adalah proyeksi dari isi kepala dan keterbatasan mereka sendiri, bukan tentang siapa kamu sebenarnya. Orang bijak tidak menghabiskan energinya untuk membangun istana di mata orang lain, melainkan membangun kedamaian di dalam dirinya sendiri. Saat kamu berani untuk tidak disukai, saat itulah kamu benar-benar merdeka. Kamu tidak berutang penjelasan tentang hidupmu kepada mereka yang tidak berniat memahamimu. Kita sering tertipu oleh ilusi ketika. Ketika aku sukses, aku akan bahagia. Ketika aku menikah, aku akan tenang. Ketika cicilanku lunas, aku akan bersantai. Kebenaran pahitnya adalah, garis finish itu selalu bergerak menjauh. Begitu kamu mencapai satu puncak, egomu akan menunjukkan puncak yang lebih tinggi. Jika kamu tidak belajar cara bahagia di tengah perjalanan yang sulit, kamu tidak akan pernah benar-benar bahagia meskipun sudah sampai di tujuan. Hidup ini adalah tentang hari ini, tentang kopi yang kamu minum pagi ini, tentang napas yang masih bisa kamu hirup, dan tentang orang-orang yang ada di sampingmu saat ini. Orang bijak memahami bahwa segala sesuatu memiliki masa kedaluarsa, hubungan, jabatan, bahkan usia. Karena mereka tahu semuanya fana, mereka tidak menggenggam dunia terlalu erat. Mereka menikmati momen tanpa menjadi budak dari momen tersebut. Memahami keenam kebenaran ini memang akan terasa pahit di awal. Ia merobek rasa aman palsu yang selama ini kita pegang. Namun, di balik rasa pahit itu, terdapat ketenangan yang permanen. Kamu tidak lagi mudah kecewa, kamu tidak lagi mudah marah, dan kamu tidak lagi takut pada perubahan. Hidup tidak akan pernah menjadi lebih mudah. Tantangan akan selalu ada, dan badai akan terus datang. Tapi melalui kebijaksanaan, bukan hidupnya yang menjadi mudah, melainkan kamulah yang menjadi jauh lebih kuat. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya padamu, dari semua kebenaran tadi, mana yang paling sulit untuk kamu terima saat ini? Atau, apakah ada pengalaman hidup yang pernah mengajarimu kebenaran pahit lainnya? Mari kita berbagi di kolom komentar. Setiap cerita yang kamu tulis bisa jadi adalah cahaya bagi orang lain yang sedang berada di kegelapan. Teruslah melangkah dengan bijak, karena setiap langkah, sekecil apapun itu, adalah bagian dari perjalananmu menuju diri yang lebih sejati. Terima kasih sudah setia menonton. Sampai jumpa di langkah selanjutnya.